Ya, seperti biasa, walaupun tidak ada adegan action, tapi selalu saja ada hal menarik yang terjadi pada setiap chapternya. Jadi, mari kita bahas dulu hal-hal menarik tersebut. Pertama, kerjasama Duke dan juga Earth. Ya, pada akhirnya kayaknya mereka berdua nggak punya pilihan lain selain mendukung satu sama lain. Ibarat kata simbiosis mutualisme. Duke butuh Earth dan juga Earth butuh Duke. Walaupun mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu membunuh Sujiwoo, tapi tentu saja ada niatan lain selain itu, yaitu menghindari kemurkaan dari Schneider. Oleh sebab itulah Earth membuat sebuah rencana yang pada akhirnya tidak bisa ditolak oleh Duke. Selanjutnya, seperti yang diharapkan, pada akhirnya Schneider mengunjungi Sujiwoo. Alasannya sih memang masih abu-abu. Schneider bilang ia hanya ingin melihat Kaiden, tapi pastinya ia juga penasaran dengan sosok murid Kaiden yang telah mengalahkan Duke, yang bahkan telah berbuat curang. Oh iya, ngomong-ngomong kayaknya Schneider udah tahu nih kalau Duke berbuat curang. Tapi Mimin belum yakin apakah ia mengetahui lebih detail lagi terkait kejadian tersebut. Kalau benar-benar sampai tahu, mungkin itu bisa jadi kabar buruk bagi Earth dan juga Duke. Kita lihat saja di beberapa chapter mendatang. Next, ternyata tidak hanya Schneider, Sufri juga tertarik untuk bertemu dengan Jiwoo setelah mengalahkan Duke. Nah, di sini juga kita mendapatkan informasi menarik terkait top 10 yang berafiliasi dengan Frame. Nampaknya Schneider dan juga Sufri tidak akur satu sama lain. Hal tersebut dibuktikan dengan percakapan mereka berdua. Kayaknya ya, walaupun mereka semua berafiliasi dengan Frame, mereka memiliki tujuannya masing-masing dan tetap masih mengincar posisi top 10 lainnya. Intinya sih mereka mungkin hanya berdamai karena mereka berada pada organisasi yang sama, tapi masih saling waspada terhadap satu sama lainnya. Nah, selanjutnya ada fakta menarik lagi. Duke sudah diajari Schneider kurang lebih 5 tahun. Lalu Sufri berpikiran jika Jiwoo telah diajari oleh Kaiden lebih lama daripada Duke. Oleh sebab itulah wajar jika Duke kalah. Tapi ternyata semua dugaan itu salah. Tak kala Jiwoo berkata jika ia baru menjadi murid Kaiden kurang lebih 1 tahun. Dan tentunya itu membuat semua orang yang berada di ruangan tersebut terkejut. Hanya dengan 1 tahun bisa memiliki kekuatan yang di luar nalar. Mungkin sebelumnya mereka semua merasa Jiwoo biasa-biasa saja karena Kaiden telah mengajarinya dalam kurun waktu yang lama. Tapi setelah mengetahui hanya dalam waktu 1 tahun, tanggapan atau pandangan mereka berubah 180 derajat. Bahkan Schneider nampaknya terkejut dan juga kagum walaupun tidak ditunjukkan secara lugas. Begitu juga dengan Sufri. Ia juga berkata kepada Jiwoo, nampaknya aku salah menilaimu. Hanya dengan satu informasi saja, bahkan top 10 peringkat dunia mulai mengagumi Sujiwoo. Ini menarik sih. Mimin aja baru tahu ya kalau ternyata Duke itu udah 5 tahun di bawah pengawasan Schneider. Tapi masih gitu-gitu aja. Bahkan saat berada di Akademi Awaken Dunia, Duke masih belum menguasai penuh kemampuan yang dimiliki oleh Schneider. Tapi Jiwoo hanya dalam 1 tahun memiliki perkembangan yang sangat gila yang tidak bisa dibandingkan dengan para newbie yang bahkan berada di bawah asuhan top 10 peringkat dunia. Next, selanjutnya kira-kira apa yang mungkin terjadi? Seperti yang Mimin katakan di video sebelumnya, jika bukan pertarungan, cerita yang ditulis oleh Son Ji-ho benar-benar sulit ditebak. Di minggu lalu memang Mimin sempat mengatakan jika para petinggi
dari Frame mungkin akan bermunculan. Ternyata itu sedikit benar juga. Schneider pada akhirnya mengunjungi Sujiwoo. Adapun nenek Sufri sendiri, Mimin sempat mengatakan hal tersebut di beberapa video sebelumnya. Ia pasti akan mulai mengagumi dan juga mengevaluasi Sujiwoo setelah mendengar dan juga melihat apa yang telah ia lakukan. Yang jelas minggu depan masih minggu tenang, tapi kemungkinan Jiwoo akan mulai keluar dari peristirahatan. Karena nggak mungkin masih diperlihatkan Jiwoo yang berbaring di ruangannya. Bisa jadi akan terjadi tim skip 1-3 hari. Nah, kalau Jiwoo sudah mulai berbaur dengan anggota Frame, pastinya semua para newbie dari Frame akan mulai mengagumi sosok dari Sujiwoo. Karena memang bahkan para rookie yang merupakan terbaik di organisasi Frame belum ada yang bisa mengalahkannya. Ya, walaupun masih ada beberapa orang yang belum bertanding, seperti pria berambut panjang merah. Kayaknya ia merupakan yang terkuat di antara para newbie selain Duke, tapi ia masih belum bertarung melawan Jiwoo. Mimin sih yakin pasti akan ada sparring lainnya setelah kondisi Sujiwoo mulai membaik. Tapi akan lebih menarik jika Sujiwoo sparring dengan satu generasi di atasnya, seperti melawan Moose ataupun Royce. Ya, walaupun kemungkinan besar Jiwoo akan kalah, tapi setidaknya ia bisa mengetahui bagaimana kemampuannya dibandingkan seseorang yang berada di atas generasinya. Oh ya, satu lagi, mungkin akan ada sosok baru lagi yang akan ditampilkan pada chapter mendatang. Bisa jadi itu juga merupakan salah satu petinggi Frame. Nah, menurut para readers gimana? Coret-coret di kolom komentar. Itu saja dulu, ketemu lagi di next video. Bye-bye.